Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Puan Maharani ketemu AHY. Potensi kejutan lain setelah kisah Prabowo Sandi dan Ma'ruf Amin. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Puan Maharani diberitakan akan bertemu dengan AHY secara intens, yang sepertinya bukan sekedar pertemuan basa-basi belaka. Namun, meski begitu beredarnya rencana pertemuan Puan AHY sudah cukup bikin kubu Nasdem ketar-ketir dan kebakaran brewok. Maksudnya kebakaran jenggot. Karena eksistensi koalisi perubahan semakin terancam. Begitu pula kans Anies yang semakin tipis buat maju pada Pilpres 2024 nanti. Lalu saya dalam acara MUI sempat bertemu dengan Mas AHY. Jadi kapan aja saya membuka ruang untuk bisa bersilaturahmi. Jadi bisa kapan aja. Belum lagi elektabilitas Anies yang masih menyedihkan, dan sebentar lagi bisa berjarak setengahnya dari elektabilitas Ganjar Pranowo. Nasib koalisi perubahan akan semakin mengenaskan jika PKS akhirnya pura-pura ngamuk juga, terus mengancam akan pindah gerbong bersama Gerindra sebagai kemungkinan satu-satunya, karena PKS gak mungkin diterima oleh koalisi yang ada PDI Perjuangan. Kembali ke pertemuan Puan dan AHY yang membuat saya sedikit deg-degan. Meskipun tampaknya sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo belum akan diumumkan dalam waktu dekat, namun dengan pengalaman Pilpres 2019, kita patut menyiapkan hati sejak karena apapun bisa terjadi. Seperti ketika Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai cawapres Presiden Jokowi waktu itu, sopo sing gak kaget. Namun sepertinya kans untuk AHY dipilih sebagai pendamping Ganjar Pranowo terbilang cukup kecil, karena akan terjadi keributan cukup besar jika kesepakatan itu sampai terjadi. Secara elektoral, pengaruh juga kapasitas AHY memang belum sampai untuk menjadi bakal cawapres. Jadi kalau dibilang paketan koalisi yang sekiranya memungkinkan jika Puan AHY menyepakati sesuatu adalah tawaran AHY menjadi menteri, yang sekaligus bisa menjadi ajang magang bagi AHY yang selama ini paling banter hanya menjabat sebagai ketua umum partai untuk jabatan politik. Sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan membentuk kerjasama kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kemampuan leadership dan problem solving AHY sama sekali belum teruji, karena belum pernah menjabat sebagai pemimpin yang terkait publik, bukan sekedar memimpin internal partai. Apalagi kalau kita ingat proses AHY menjadi cagup DKI Jakarta sampai ketua umum Demokrat. Ya, kita sama-sama tahulah bagaimana kemudahan yang diterima oleh anak Pepo itu. Betul kan saudara-saudara? Cuma kita perlu ingat bahwa ini Indonesia dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, karena katanya politik itu cair. Buktinya Prabowo Sandiaga bisa jadi menterinya Jokowi Ma'ruf. Juga Abah Ma'ruf Amin bisa juga tuh jadi wapres RI selama 5 tahun, meski peran dan kiprahnya nyaris tak terdengar oleh kita semua. Jadi apa salahnya AHY pun bikin cerita lain dari kejutan politik di negeri ini dan mengejutkan kita semua. Begitulah kira-kira artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Witoto SP.
Bagaimana menurut Anda?